Di wilayah Bandung bagian selatan, ada sebuah hutan pinus yang terkenal karena keindahannya. Pohon-pohon menjulang tinggi, cahaya matahari masuk melalui celah ranting, dan udara di sana begitu sejuk. Pada siang hari, tempat itu kerap dipenuhi wisatawan. Namun pada malam hari, suasananya berubah menjadi mencekam. Bagi masyarakat sekitar, hutan pinus itu bukan sekadar tempat wisata. Ia menyimpan cerita lama yang turun-temurun diceritakan dari mulut ke mulut. Banyak orang percaya bahwa di balik keindahannya, ada sesuatu yang tak kasat mata menjaga dan menghuni kawasan itu. Arif, seorang mahasiswa tingkat akhir, memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat bersama 3 temannya, Raka, Dinda, dan Lilis. Mereka berencana berkemah di hutan pinus tersebut. Sore itu, mereka datang dengan membawa tenda, logistik, dan peralatan sederhana. Awalnya semuanya terasa menyenangkan. Mereka tertawa, memasak bersama, dan menikmati udara dingin Bandung. Namun saat senja mulai turun, suasana perlahan berubah. Angin terasa lebih dingin, suara burung berhenti, digantikan bunyi desir angin yang meliuk di antara batang pinus. "Serem juga ya kalau malam gini," kata Dinda sambil merapatkan jaketnya. "Tenang aja, rame-rame gini mah aman," sahut Raka, mencoba menenangkan. Namun Arif tidak bisa menyingkirkan rasa gelisahnya. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang tangisan bayi di hutan itu. Konon ada seorang perempuan yang dahulu meninggalkan bayinya di sana. Bayi itu meninggal tanpa sempat ditemukan. Sejak saat itu, orang-orang mengaku mendengar tangisan lirih setiap kali malam gelap turun. Ketika malam semakin larut, mereka duduk melingkar di sekitar api unggun. Canda dan tawa masih terdengar, sampai akhirnya dari kejauhan suara yang aneh muncul. "Kalian dengar nggak?" bisik Lilis. "Apa?" tanya Raka. Semua terdiam. Suara itu lirih, seperti rengekan anak kecil. Semakin lama, terdengar jelas. Itu adalah tangisan bayi. Arif merasa bulu kuduknya berdiri. Suaranya datang dari arah gelap di balik pepohonan. Tidak ada satu pun dari mereka yang berani bergerak mendekat. "Itu bayi?" tanya Dinda dengan suara bergetar. "Mana mungkin ada bayi tengah malam gini di hutan pula," jawab Arif pelan. Namun suara itu terus terdengar seperti semakin mendekat. Tangisnya terdengar pilu, menusuk hati, seakan meminta tolong. Dinda, yang hatinya lembut, spontan berdiri. "Kita harus cek, jangan-jangan ada yang buang bayi beneran." "Jangan, bahaya," sahut Arif cepat. Namun Dinda bersikeras. Akhirnya Raka menemaninya berjalan dengan senter. Sementara itu, Arif dan Lilis tetap di tenda. Beberapa menit kemudian, suara tangisan itu berhenti mendadak. Hening, yang terdengar hanya langkah kaki Raka dan Dinda kembali. Namun ketika mereka muncul dari kegelapan, wajah keduanya pucat pasi. "Gimana? Ada apa?" tanya Arif cepat. "Gak ada siapa-siapa," jawab Raka dengan suara rendah. "Tapi kita jelas-jelas dengar bayi nangis tadi," tambah Dinda, hampir berbisik. Sejak saat itu, suasana berubah total. Mereka memutuskan untuk masuk ke tenda, mencoba tidur, meski mata sulit terpejam. Sekitar pukul 2 dini hari, Arif terbangun. Suasana hening, hanya terdengar bunyi dedaunan diterpa angin.
Ia hendak keluar sebentar untuk buang air. Namun begitu membuka tenda, matanya langsung membesar. Di antara pohon pinus, sekitar 5 meter dari tempat mereka berkemah, ada sosok samar. Seperti perempuan berambut panjang, berdiri memeluk sesuatu. Arif membeku, nafasnya tercekat. Sosok itu diam, namun jelas menatap ke arahnya. Ia coba membangunkan Raka, tapi saat menoleh ke dalam, sosok itu hilang begitu saja. Arif tidak berani cerita kepada yang lain. Ia kembali berbaring, meski tubuhnya gemetar hebat. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan kemah meski sempat diganggu. Mungkin cuma imajinasi, kata Raka dalam hati mencoba menenangkan. Namun kejadian berikutnya justru lebih aneh. Siang itu, ponsel Arif berdering. Nomor tak dikenal masuk. Ia angkat, tapi yang terdengar hanya suara lirih bayi menangis. Arif langsung memutus panggilan, wajahnya pucat. Enggak mungkin. Di hutan ini mana ada sinyal, gumamnya. Ketiga temannya kaget mendengar itu. Namun mereka berusaha mengabaikan. Meski begitu, suasana hati mereka tidak lagi sama. Malam kedua menjadi jauh lebih mencekam. Suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Api unggun yang mereka buat terasa sia-sia karena udara semakin dingin menusuk. Lilis tiba-tiba menangis ketakutan. Aku pengen pulang, ini bukan tempat kita. Namun perjalanan pulang malam-malam akan jauh lebih berbahaya. Mereka akhirnya bertahan. Di tengah rasa takut, tiba-tiba terdengar suara langkah kecil berlari di sekitar tenda. Padahal tidak ada siapa-siapa selain mereka berempat. Sekitar pukul 3 pagi, Arif kembali terbangun. Suara tangisan itu terdengar tepat di samping tenda. Dengan memberanikan diri, ia membuka sedikit resleting tenda. Di luar, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Seorang bayi mungil duduk di tanah, tubuhnya kotor penuh tanah, matanya kosong menatapnya. Bayi itu tersenyum samar, lalu tiba-tiba tangisnya pecah keras sekali. Arif menjerit dan langsung menutup tenda. Teman-temannya ikut panik. Namun saat Raka mencoba keluar untuk memastikan, tidak ada apa-apa di luar. Keesokan paginya, mereka memutuskan pulang lebih cepat. Dalam perjalanan turun, mereka bertemu seorang penjaga hutan tua. Ketika Arif menceritakan apa yang mereka alami, wajah penjaga itu berubah serius. Kalian dengar tangisan bayi, ya? Tanya si penjaga, semua terdiam. Itu bukan pertama kalinya. Banyak yang sudah dengar. Itu arwah bayi yang dulu dibuang di hutan ini. Ibunya bunuh diri tak lama setelahnya. Sejak itu, mereka berdua gentayangan di sini. Arif merinding. Semua potongan kejadian semalam tiba-tiba masuk akal. Sosok perempuan yang ia lihat, suara tangisan, hingga panggilan telepon aneh itu. Meski mereka akhirnya pulang dengan selamat, pengalaman itu membekas dalam. Arif sering terbangun tengah malam karena mendengar suara bayi menangis padahal dia sedang berada di rumah. Nomor tak dikenal masih beberapa kali masuk ke ponselnya, selalu diikuti suara tangisan, meski ia sudah mengganti nomor. Gangguan itu tak pernah benar-benar hilang. Dinda yang sejak awal merasa kasihan,
kerap bermimpi tentang seorang perempuan yang menitipkan bayi kepadanya. Lilis memilih tidak pernah lagi ikut camping, sementara Raka jarang bicara soal kejadian itu. Hutan pinus itu kembali ramai dengan wisatawan di siang hari. Namun bagi mereka berempat, tempat itu tidak lagi sama. Mereka telah melihat dan mendengar sesuatu yang tidak seharusnya. Sebuah kisah nyata tentang rasa pilu, penyesalan, dan arwah yang masih gentayangan yang mencari kehangatan yang tak pernah mereka dapatkan di dunia. Sampai hari ini, masyarakat sekitar masih percaya bahwa siapapun yang bermalam di hutan itu bisa mendengar tangisan bayi. Tangisan yang bukan sekadar menakutkan, tetapi juga menyayat hati.